Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian bagi yang menonton video ini. Dan yang saya hormati juga Pak Marcelo selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, khususnya pada shift B di mana kelas saya. Jadi di sini saya ingin membuat video mengenai laporan ujian tengah semester saya sendiri. Baik, kita lanjutkan saja. Semoga suara saya lancar dan terdengar. Oke, dari agenda sendiri di sini terdapat ada 7 pembahasan yang mana diawali latar belakang, lalu kebutuhan sistem, analisis kelayakan, metode pengumpulan data, pertanyaan wawancara, hasil analisis, dan rencana pengembangan sistem ataupun aplikasi. Diawali latar belakangnya sendiri eh, adalah perkembangan teknologi informasi di era digital ini mendorong perusahaan untuk bertransformasi menuju sistem kerja yang lebih efisien dan terintegrasi. Salah satu solusi yang kini banyak diterapkan adalah Project Controlling System, yaitu sistem pengendalian proyek berbasis web yang memang dirancang untuk memantau ataupun mengatur dan mengelola aktivitas operasional secara real time agar meningkatkan efisiensi kerjaan seperti itu. Dan modul ini sendiri dikembangkan menggunakan React dan JavaScript untuk mendukung proses persetujuan operasional lintas level yaitu melalui 4 level yaitu PIC, RPM, Top Management, dan Operation secara cepat. Lalu diawali dengan kebutuhan. Di sini diawali dari elisitasi. Elisitasi sendiri adalah di sini saya membangun sistem yang memang terintegrasi untuk pengajuan, persetujuan, dan pelacakan permintaan operasional di PT Sinda Communication Indonesia. Pada tahap satu ini, saya melakukan pengumpulan kebutuhan dari setiap aktor, seperti PIC, RPM, Top Management, dan Operation untuk memahami proses bisnis mereka dan menentukan fitur utama. Di sini terdapat 7 fitur, yaitu yang mana diawali dari PIC dan RPM dapat membuat dan mengajukan request operasional secara online, RPM dapat melakukan review approve, Top Management dapat melihat seluruh request, Operation dapat melakukan final approval, lalu sistem juga di sini bisa mencatat perubahan status dari approve dan reject secara historis. Sistem juga menyediakan dashboard realisasi anggaran dan laporan ekspor melalui CSV atau XLS. Dan sistem juga memiliki fitur login akun yang mana berdasarkan role, yaitu PIC, RPM, Top Management, dan Finance, yang mana masing-masing tampilannya juga berbeda. Lalu non-fungsionalnya di sini ada dua, yaitu aplikasi dapat responsif dan user-friendly. Lalu yang kedua, sistem dapat diakses secara online, web-based, dan responsif di berbagai perang. Lalu pada tahap dua, di sini yang mana mayoritas elisitasinya sendiri merupakan mandatory, yang mana hanya ada dua yang dulu, yaitu sistem menyediakan dashboard realisasi anggaran dan laporan. Lalu pada bagian non-fungsional saja, karena fokusnya pada penyaringan kebutuhan agar tidak redundan, memastikan fitur yang dikembangkan relevan dan efisien, seperti pengajuan berbasis form online dan integrasi antar level persetujuan. Baik, untuk elisitasi tahap 3 di sini saya memilih untuk low semua, karena dari teknik, operasional, dan ekonomi, saya rasa tidak ada yang high ataupun medium. Jadi di sini juga untuk memastikan sistem dibangun secara realistis menggunakan platform web yang memang responsif dan hemat waktu. Lalu pada tahap final, jadi di sini ada beberapa emang pilihan final yang telah ditetapkan, ada 7 kebutuhan fungsional dan 2 kebutuhan non-fungsional yang akan menjadi dasar pengembangan modul operation op- dalam project controlling system ini. Oke, selanjutnya ada analisa kelayakan. Di sini analisa kelayakan sendiri terbagi menjadi 5, yaitu kelayakan teknis, operasional, dan ekonomi, dan organisasi dan hukum. Pada kelayakan teknis, sistem dinilai layak secara teknis karena dikembangkan menggunakan metode SDLC dan teknologi web modern seperti React Java dan JavaScript, yang memang mendukung integrasi data dan kemudahan pemeliharaan, dan juga saya menggunakan Firebase untuk penyimpanan database-nya. Lalu untuk kelayakan operasionalnya sendiri, sistem sudah mudah digunakan oleh PIC, RPM, Top Management, dan Operation
karena dengan alur kerja yang terstruktur dan antarmuka yang sederhana. Lalu ada kelayakan ekonomi juga dengan metode SDLC. Di sini membantu efisiensi waktu dan biaya pengembangan, sementara sistem project controlling system mengurangi biaya operasional manual melalui otomatisasi proses pengajuan dan persetujuan. Lalu pun ada kelayakan organisasi yang mana struktur organisasi PT Ansinda sendiri mendukung implementasi sistem karena setiap peran telah memiliki tanggung jawab dan otorisasi yang jelas. Lalu pada kelayakan hukum sendiri, sistem telah memenuhi aspek hukum dan etika dengan menerapkan autentikasi pengguna, pembatasan akses, dan pencatatan log untuk menjaga keamanan dan integritas data. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data, yang mana penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun modul operation pada aplikasi project control system di PT Sindak. Diawali dari pendahuluan yang mana mengidentifikasi permasalahan pada proses pengajuan operasional manual dan memahami kebutuhan tiap divisi. Dilanjutkan pada tahap observasi, mengamati langsung alur kerja dari PIC, RPM, Top Management, dan Operation untuk mengetahui proses dan hambatan dalam pengajuan OPS ini. Lalu yang ketiga ada wawancara. Di sini saya sendiri melakukan wawancara dengan pihak internal untuk memang menggali kebutuhan fitur seperti approval, log aktivitas, dan pelaporan. Lalu yang terakhir ada analisis dokumen. Di sini menganalisis formulir pengajuan dan laporan keuangan untuk menyesuaikan format data lama dengan sistem yang baru. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan wawancara yang saya sampaikan kepada narasumber-narasumber yang memang diperlukan. Oke, lalu selanjutnya ada hasil analisis. Diawali dari use case saya sendiri, di sini eh, diawali ada 4 aktor, yaitu PIC, RPM, Top Management, dan Finance, ataupun Operations. Jadi PIC di sini PIC dan RPM dapat mengajukan permintaan operasional. Lalu yang kedua ada login. Login ini dapat dilakukan oleh semua aktor. Lalu yang kedua di sini RPM dapat mengonfirmasi permintaan operasional dari PIC dan top management bisa mengonfirmasi permintaan operasional dari PIC dan RPM. Dan juga dia dapat melihat riwayat permintaan operasional. Begitupun operation atau finance, dia dapat menyetujui atau menolak permintaan operasional difinalisasi karena tujuannya untuk reimbursement. Dan dia juga dapat melihat riwayat permintaan operasional. Oke, di sini ada beberapa spesifikasi use case saya. Ini ada login, ini ada mengajukan permintaan operasional, ada mengonfirmasi permintaan dari PIC, mengonfirmasi permintaan dari PIC dan RPM yang dilakukan top management. Lalu ini ada menyetujui atau menolak permintaan operasional yang dilakukan operation. Lalu yang terakhir ada melihat riwayat permintaan operasional yang dilakukan operations. Oke, di sini juga ada beberapa activity diagram. Di sini saya menaruh 4 role. Activity diagramnya sendiri saya menggunakan berdasarkan masing-masing role, yaitu PIC, RPM, Top Management, dan Operation. Lalu dilanjutkan dengan metodologi pengembangan. Metodologi yang saya gunakan sendiri adalah SDLC atau System Development Life Cycle. Dengan metode ini dipilih karena memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam proses pengembangan sistem mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi. Di sini ada uh, deskripsi lengkapnya dari keenam tahap tersebut yang dimulai dari perencanaan yang mana tahap ini mencakup analisis kebutuhan bisnis dan identifikasi tujuan sistem. Lalu selanjutnya ada analisis. Tahap analisis sendiri dilakukan untuk merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Lalu yang ketiga ada perancangan. Pada tahap ini dilakukan perancangan struktur sistem meliputi desain basis data, arsitektur sistem, dan antarmuka pengguna. Lalu yang keempat ada implementasi. Tahap ini merupakan proses pengkodean sistem menggunakan teknologi berbasis web. Lalu ada pengujian. Setelah implementasi selesai dilakukan, di sini saya dan tim saya melakukan pengujian menyeluruh menggunakan metode black box testing untuk memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan yang mana setelah sistem diimplementasikan, kita akan melakukan
tahap pemeliharaan untuk memantau kinerja dan memperbaiki bug yang ditemukan. Kayak di sini pun ada tahap pengembangan yang mana hasilnya sudah dijelaskan tadi. Lalu di sini ada jadwal pengembangan. Jadwal pengembangannya sendiri dalam perancangan ini memakan waktu selama 1 bulan, yang mana pada fokusnya minggu pertama, yaitu 3 hari pertama itu saya melakukan perencanaan dengan menentukan tujuan sistem, ruang lingkup proyek, dan aktor yang terlibat siapa saja. Lalu yang kedua, analisis. eh, Pada tahap ini memakan waktu 4 hari karena saya perlu melakukan wawancara dan observasi terhadap proses pengajuan OPS manual serta menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Lalu pada tahap ketiga yaitu perancangan, ini memakan waktu 5 hari karena kita perlu merancang database, struktur sistem, dan antarmuka. Dan yang keempat, implementasi sendiri dilakukan selama 7 hari. Melakukan pengkodean sistem berbasis web menggunakan React.js dengan integrasi database Firebase dan memastikan setiap modul dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kelima ada pengujian atau testing. Di sini kita melakukan black box testing terhadap fitur login, request OPS, approval berjenjang, dan riwayat operasional. Dan yang terakhir, di minggu akhir memakan waktu 3 hari itu hanya untuk melakukan optimisasi tampilan, memperbaiki bug, dan memastikan kinerja sistem pasca uji coba serta persiapan dokumentasi akhir. Begitu saja pada laporan analisis perancangan dan sistem informasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi